Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurniasi, NIM saya 19011032. Saya dari kelas 2A, kelompok 1, semester 3 dari Prodi Kesehatan Masyarakat. Baiklah, di sini saya akan mengerjakan tugas UTS, yaitu membuat video mengenai kesimpulan dari 7 materi. Baiklah, inilah presentasi saya. Perencanaan kesehatan. Pengertian dari perencanaan kesehatan yaitu perencanaan atau planning, yaitu proses pengambilan keputusan yang menyangkut apa yang dilakukan di masa mendatang, kapan, bagaimana, dan siapa yang akan melakukannya. Kemudian sedangkan perencanaan, jadi perencanaan itu inti dari kegiatan manajemen, karena semua kegiatan manajemen diatur dan diarahkan oleh perencanaan tersebut. Perencanaan kesehatan yaitu sebuah proses untuk merumuskan masalah-masalah kesehatan yang berkembang di masyarakat, menentukan kebutuhan dan sumber daya yang tersedia, menetapkan tujuan program yang paling pokok, dan menyusun langkah-langkah praktis untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Perencanaan akan efektif jika perumusan masalah sudah dilakukan berdasarkan fakta-fakta dan bukan berdasarkan emosi atau angan-angan saja. Proses atau tahap dasar perencanaan yaitu tahap pertama, menetapkan tujuan, yang kedua, merumuskan keadaan sekarang, yang ketiga, mengidentifikasi keadaan dan hambatan, yang keempat, menjawab serangkaian kegiatan. Kenapa kesehatan masyarakat butuh perencanaan dan evaluasi? Yaitu karena bertujuan memastikan tujuan secara efektif. Upaya kesehatan masyarakat membutuhkan aktivitas dan struktur yang sangat beragam, baik dari sektor kesehatan maupun sektor yang terkait. Upaya kesehatan masyarakat membutuhkan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, organisasi swasta, LSM, dan lain-lain. Tujuan dari perencanaan kesehatan ini yaitu merumuskan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan di masa yang akan datang, yang akhirnya bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan. Masuk ke macam-macam perencanaan. Yang pertama, dilihat dari jangka waktunya. Yang dimaksud dengan dilihat dari jangka waktunya yaitu rencana jangka panjang berlaku antara 10-25 tahun. Kemudian rencana jangka pendek yaitu yang berlaku antara 5-7 tahun. Maksud saya jangka menengah. Selanjutnya, rencana jangka pendek biasanya berlaku untuk 1 tahun. Kemudian dilihat dari tingkatannya, yaitu rencana induk lebih menitik beratkan uraian kebijakan organisasi. Kemudian rencana operasional lebih menitik beratkan pada pedoman atau petunjuk dalam melaksanakan suatu program. Yang selanjutnya, rencana harian adalah rencana harian yang bersifat umum. Kemudian ditinjau dari ruang lingkupnya. Rencana strategi yaitu uraian tentang kebijakan, tujuan jangka panjang, dan waktu pelaksanaannya yang lama. Model rencana ini sulit untuk dirubah. Kemudian secara taktis, di mana rencana yang berisi uraian yang kegiatan-kegiatannya asalkan tujuan tidak berubah. Selanjutnya, rencana menyeluruh, di mana rencana yang mengandung uraian secara menyeluruh dan lengkap.
Selanjutnya, rencana terintegrasi, itu rencana yang mengandung uraian yang menyeluruh, bersifat terpadu, misalnya dengan program lain di luar kesehatan. Ciri-ciri dari suatu perencanaan kesehatan yaitu yang pertama, bagian dari sistem administrasi, yang kedua, dilaksanakan secara terus-menerus dan berkesinambungan, yang ketiga, berorientasi pada masa mendatang, yang keempat, mampu menyelesaikan masalah, yang kelima, mempunyai tujuan, yang keenam, bersifat mampu kelelah. Ada pula hambatan dalam penetapan perencanaan. Yang pertama, tujuan yang tidak tepat. Tujuan yang tidak tepat itu menempatkan terlalu banyak penekanan pada ukuran kuantitatif maupun kualitatif dari keberhasilan. Selanjutnya, sistem penghargaan yang tidak tepat. Dalam beberapa lingkungan, sistem penghargaan yang tidak tepat merupakan hambatan dalam penetapan tujuan dan perencanaan. Yang ketiga, lingkungan dinamis dan kompleks. Sifat dari suatu lingkungan, organisasi juga merupakan hambatan bagi penetapan tujuan dan perencanaan yang efektif. Perubahan yang cepat, inovasi teknologi, dan persaingan yang ketat juga dapat meningkatkan kesulitan bagi suatu organisasi untuk secara akurat mengukur kesempatan dan ancaman di masa mendatang. Selanjutnya, keengganan untuk menetapkan tujuan. Hambatan ini terhadap perencanaan yang efektif adalah tujuan bagi mereka sendiri dan untuk unit-unit yang merupakan kurangnya tanggung jawab mereka. Alasan untuk ini mungkin adalah kurangnya rasa percaya diri atau takut akan kegagalan. Jika seorang manajer menetapkan suatu spesifik, ringkas, dan berhubungan dengan waktu, maka apakah ia mencapai atau tidak mencapai tujuan tersebut akan tampak nyata. Selanjutnya, penolakan terhadap perubahan. Hambatan lain dalam menetapkan tujuan dan perencanaan ada penolakan terhadap tujuan. Selanjutnya, keterbatasan yang membatasi apa yang dapat dilakukan organisasi merupakan hambatan utama yang lain. Baik, masuk ke tahap dasar perencanaan. Tahap yang pertama, menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan. Yang kedua, merumuskan keadaan saat ini, di mana pemahaman akan posisi perusahaan sekarang dan tujuan yang hendak dicapai atau sumber daya yang tersedia untuk pencapaian tujuan adalah sangat penting karena tujuan rencana menyangkut waktu yang akan datang. Kemudian tahap yang ketiga, mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan. Kondisikan suatu keadaan, apakah ada hambatan atau ada kemudahan. Kemudian tahap yang keempat, mengembangkan rencana untuk serangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan. Tahap terakhir dalam proses perencanaan meliputi pengembangan berbagai alternatif kegiatan untuk pencapaian tujuan, penilaian alternatif tersebut, dan pemilihan alternatif terbaik atau yang paling memuaskan di antara sebagai alternatif yang ada. Selanjutnya, fungsi dari perencanaan ini yaitu pada dasarnya suatu proses pengambilan keputusan sehubung dengan hasil yang diinginkan dengan penggunaan sumber daya dan pembentukan suatu sistem komunikasi yang memungkinkan pelaporan dan pengambilan hasil akhir serta perbandingan hasil-hasil tersebut dengan rencana yang dibuat. Banyak kegunaan dari pembuatan perencanaan, yakni terciptanya efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan. Perusahaan dapat melakukan koreksi atau penyimpanan sendiri, mungkin mengidentifikasi hambatan yang timbul, kemudian pertumbuhan dan perubahan yang tidak terarah atau terkontrol. Karakteristik dari perencanaan ini yang pertama, pencapaian tujuan, di mana dalam melakukan perencanaan komponen utama yang diinginkan adalah untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
Yang kedua, latihan pilihan. Perencanaan itu adalah proses untuk menentukan masa depan melalui serangkaian pilihan-pilihan atau pilihan alternatif. Yang ketiga, orientasi ke masa depan. Waktu merupakan sumber daya untuk menentukan berapa lama hasil yang akan dicapai karena itu berorientasi masa depan. Masing-masing tujuan utama perencanaan menyiratkan suatu kebutuhan di masa kini untuk informasi tentang masa depan. Yang keempat, action. Perencanaan digunakan untuk mendatangkan hasil. Ini adalah langkah dari rantai akhir, berarti mengarah pada apa yang diinginkan. Yang kelima, kelengkapan. Perencanaan ini berfungsi untuk menghubungkan komponen-komponen dari suatu sistem untuk memungkinkan para pengambil keputusan untuk memilih secara rasional di antara program alternatif. Para perencanaan harus menggelincirkan sepenuhnya konsekuensi proposal. Selanjutnya, dalam dunia pengetahuan yang tidak sempurna, persyaratan ini harus diimbangi dengan tindakan. Kemudian, manfaat dari perencanaan. Perencanaan dipakai sebagai alat pengawas dan pengendalian kegiatan sehari-hari perusahaan. Perencanaan yang telah disusun dengan baik akan memudahkan para pelaksana untuk mengetahui bahwa tindakan tersebut menyimpang atau tidak sesuai dengan rencana. Konsep lama perencanaan yang pertama bersifat naluriah, dilakukan secara spontan, ramalan subjektif berdasarkan pengalaman masa lalu. Selain ada konsep lama perencanaan, ada pula konsep baru perencanaan. Yang pertama merupakan proses mobilisasi data. Yang kedua merupakan organisir sumber daya yang ada. Yang ketiga disengaja. Yang keempat sistematik dan objektif. Perencanaan juga memiliki aspek. Yang pertama, penentuan tujuan yang akan dicapai. Yang kedua, memilih dan menentukan cara yang akan ditempuh untuk mencapai tujuan atas dasar alternatif yang dipilih. Yang ketiga, usaha-usaha atau langkah-langkah yang ditempuh untuk mencapai tujuan atas dasar alternatif yang dipilih. Proses dalam pembuatan rencana menurut Manulang, yang pertama menetapkan tugas dan tujuan, yang kedua mengobservasi dan menganalisis, yang ketiga mengantisipasi berbagai kemungkinan, yang keempat membuat sintesis, yang kelima menyusun rencana. Baiklah, itu presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.